Sebelum kita mendengarkan dan menerima firman Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, di mana Tuhan telah mempersatukan hati, pikiran, dan iman kami di rumah-Mu yang kudus ini. Kuasa Roh Kudus Bapa dan lawatan Tuhan memberikan pengertian kepada kami. Di dalam kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus Bapa juga yang akan mengajari, memberikan hikmat, kemampuan kepada hamba-Mu untuk menyuarakan kebenaran suara Tuhan. Bersabda Bapa, urapi, ajari, kuasai kami, kuasai ruangan ini. Di dalam Yesus kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada minggu Pasion yang keempat, atau juga dinamai minggu ini adalah Minggu Okuli, yang artinya adalah dikatakan di sini, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Di dalam Minggu Okuli ini firman Tuhan diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Markus pasal 10, dimulai ayat yang ke-35 sampai 45. Di sini akan saya bacakan secara tunggal. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami untuk duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjadikan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa
ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang termuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Shalom, Mejuah-juah, salam sehat, salam menang bersama Kristus. Amin. Pertama-tama kami minta maaf, mungkin selama ini sudah berapa waktu saudara-saudari melihat saya membaca sering salah. Berhubung karena ada memang kerusakan di mata, karena Senin kemarin saya sudah cek, dokter mengatakan Bapak kena katarak duanya. Jadi untuk itu memang harus nanti Senin ini juga akan saya kembali cek untuk membuat second opini. Mungkin nanti akan dilakukan tindakan operasi. Inilah sekedar informasi, bukan karena saya kurang bersiap untuk gelar ia persiapan khotbah, bukan, tapi memang mata lagi ada masalah. Jadi hari Senin besok juga akan saya ke JEC untuk kembali bikin second opini untuk bagaimana sebenarnya. Ya, kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jadi saudara-saudara jangan sanksi, saya terus akan melayani apa kata dokter. Kalau terus melayani, saya melayani. Tapi kalau istirahat katanya, mungkin ini juga yang diberikan Tuhan untuk sementara. Jadi bukan mengurangi semangat untuk melayani. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita hari ini cukup luar biasa. Yang dikatakan adalah sanggup menerima penderitaan. Saya mau tanya, apakah kita di tengah-tengah kehidupan selama ini, sudahkah pernah kita mempersiapkan bahwa saya akan menghadapi penderitaan? Tentu tidak. Kita tidak pernah berpikir, kalau boleh jangan kiranya ada penderitaan dalam hidup saya. Adakah di antara kita ini yang tidak pernah mengalami penderitaan? Saya rasa juga tidak. Sekecil apapun itu, kalau itu mengganjal, mengganggu, akan memberikan sesuatu dampak yang kurang baik dalam hidup kita. Tetapi di dalam menghadapi penderitaan itu, ada hal yang perlu kita persiapkan. Apa saja yang perlu kita persiapkan? Terutama kedewasaan iman kita. Kemarin ada saya baca atau saya lihat satu artikel cukup luar biasa. Dikatakan kedewasaan itu paling sedikit bisa dibagi menjadi 3 bagian. Bagi manusia. Apa saja itu? Yang pertama dia katakan kedewasaan biologis. Bagaimanakah dikatakan kedewasaan biologis? Adanya pertumbuhan perkembangan. Dulu berat badannya 37, beberapa kemudian menjadi 73. Kan ada kan perkembangan. Dari 37 ke 73. Itu adalah kedewasaan secara biologis. Yang kedua, kedewasaan psikologis. Walaupun usianya bertambah, mungkin 40, 50, 60, tetapi di dalam dia melakukan kehidupannya selalu sedikit-sedikit bersungut-sungut, sedikit-sedikit bersungut-sungut, bersungut-bersungut sedikit-sedikit. Itu yang dilakukan. Kalau kami sering dulu tinggal di Medan, kalau ada orang yang selalu bersungut-sungut, dia katakan demikian, nggak usah ditanggapi, dia memang demikian. Nih, itu kalau orang Medan. Itu kedewasaan psikologis. Dan yang ketiga adalah kedewasaan iman. Kedewasaan iman.
Saya buat contoh. Ada seorang anak umur 3 tahun. Dan di hadapannya ada meja dengan berat 10 kilo. Apakah anak yang umur 3 tahun ini mampu mengangkat beban yang 10 kilo? Menurut kita bagaimana? Tidak mampu. Tapi coba kita lihat 17 tahun ke depan, berapa ada usianya? 20 tahun. 17 tahun kemudian dia usianya 20 tahun. Dan ada juga beban di depannya, meja yang sama, berat 10 kilo. Apakah anak itu mampu mengangkatnya? Karena dia sudah dewasa, dia pasti mampu mengangkat beban itu. Yang menjadi pertanyaan, apakah mejanya yang berubah? Atau orang tadi yang berubah? Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, jangan kita menuntut supaya persoalan itu ringan bagi kita. Tapi mari kita minta kepada Tuhan, kuatkan pundakku, kuatkan lenganku untuk mengangkat beban yang sama, yang berat. Ini yang perlu kita lihat. Seperti yang saya alami, saya berdoa, bukan saya bilang angkat penyakit saya, mampukan saya melewati penyakit saya. Ini yang perlu juga kita tahu. Jangan kita pikir nanti bahwa kita ini akan lepas dari pergumulan persoalan. Apakah beban yang tadi berubah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Yang lihat di hadapan anak 3 tahun dan 17 tahun, yang 20 tahun? Tidak. Berarti kita sekarang ini perlu juga mempersiapkan bahu yang kuat. Mampukan saya memikul beban? Ini yang menjadi sorotan kita pada minggu Pasion yang keempat. Minggu-minggu penderitaan, kesengsaraan yang harus dilalui oleh Yesus. Dan dia mau meminta kepada anak-anaknya, yaitu iman-iman orang-orang yang ada di sekitarnya. Apa yang terjadi? Ternyata walaupun murid-murid ini, mereka 12 orang, sering terjadi perselisihan. Sering terjadi sikut menyikut, mana mereka itu yang lebih layak di sebelah kanan dan sebelah kiri daripada Yesus kelak. Mereka hanya memikirkan, yaitu posisi dalam bentuk kemanusiaan, tahta. Di sini tadi dikatakan lalu Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, mereka saudara. Dia berkata, siapakah di antara kami yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Tetapi jawab Yesus kepada mereka, apakah itu? Apa yang kamu kendaki? Lalu sebenarnya kalau kita baca terus dalam ayat seterusnya, jelas maksud mereka kedudukan duniawi. Bukan itu, tetapi orang yang mau mendapatkan posisi yang sesungguhnya itu. Maksud Yesus, dia berkata bukan soal posisinya, tapi apa itu? Fungsi kita. Kita perlu tahu bagaimana fungsi kita. Di sana nanti tidak ditanya, apakah kamu itu pendeta? Apakah kamu itu pendeta pensiun? Apakah pertua diaken emeritus? Semua itu ditanggalkan. Tetapi apa yang dikatakan? Imanmu yang menyelamatkan engkau. Bukan gelar itu yang menyelamatkan. Jadi bagaimana kita sekarang dalam menghadapi penderitaan? Kadangkala sering sekali dalam kehidupan kita, penderitaan itu bukan karena hal yang berhubungan dengan iman, tapi karena keegoisan, keakuan, dan juga mungkin menganggap kita ini selalu wah segala-galanya. Hati-hati, iblis kita itu sangat cerdik dan sangat pintar. Lebih pintar daripada satu perusahaan yang sudah TBK atau sudah artinya go internasional. Iblis itu setiap hari, setiap saat mereka meeting mereka. Bahkan humasnya lebih hebat daripada segala humas yang ada di dunia ini. Intelnya luar biasa.
Melihat, menilik pribadi lepas pribadi. Dia selalu mengatakan si anu itu. Yang tertarik, iblis tidak pernah melarang dan takut kepada orang yang ke gereja. Apa yang dikatakan? Kalau kita itu berdoa, gereja, muji Tuhan. Kalau di depan mimbar ini mungkin, atau juga mungkin di gereja kita, memuji Tuhan, bernyanyi sampai bergetar-getar. Bergelegar, bergetar-getar. Orang pun mendengar merinding. Tapi begitu kita berhasil pergi ke gereja, pulangnya gagal. Apa sebab pulangnya gagal? Karena di sini kita hanya bergetar-getar membuat orang itu merinding. Tapi begitu kita pulang, apa yang terjadi? Kita tidak berubah. Di sini kita yang bergetar-getar. Dan begitu kita pulang, naik mungkin mobil atau naik motor melawan arah. Akibat itu orang yang ada di depan kita akhirnya dia yang bergetar-getar. Karena kita tidak berubah. Perginya ke gereja berhasil, pulangnya gagal. Apakah itu yang dikatakan orang yang sanggup menerima penderitaan? Bukan, tapi orang lain yang menderita. Jangan kita demikian di dalam hidup ini. Jelas maksud Yesus itu bagaimana minum cawan, penderitaan. Orang yang mau hidup senang bersama Tuhan dan ikut di dalam posisi kehidupan Tuhan. Saya rasa enggak pun saya bilang coba angkat tangan, pasti semua kita dalam hati, saya mau. Mau hidup dan senang bersama Tuhan? Amin. Amin. Tapi perlu kita ingat, saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu, jangan hanya kita mau senangnya bersama Tuhan. Paket yang harus kita bawa adalah paket komplit. Mau senang bersama Tuhan berarti mau menderita dan mati bersama Tuhan. Mau? Udah kamu go baso randu. Nih, aku lah kak kutahe. Itu satu paket. Bukan artinya sembarangan, bukan bersungut-sungutnya. Kalau kita baca tadi invokasio luar biasa, pemazmur, Mazmur 141 ayat 6 mengatakan, tetapi kepadamu lah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Berarti dia fokus seperti sniper. Saya rasa semua kita yang hadir di sini yang sudah berumah tangga pasti dulu fokus matanya kepada pasangannya kan. Jadi penembak jitu semua kan. Sehingga tar tembakna pusuhku. Tuhu meriah kelkuakap. Sniper kita di dalam hal-hal duniawi kita mampu menunjukkan kita menjadi sniper handal. Tapi pernahkah kita menjadi fokus tertuju sniper handal kepada Tuhan Sang Pencipta dan Juru Selamat kita? Ini yang perlu. Sekarang perlu kita ubah. Jangan kita katakan, kenapa ini terjadi Tuhan? Orang Israel sering sekali kalau dalam pemazmur ada bahasa aslinya dikatakan et matai. Berapa lama lagi Tuhan? Jangan lagi katakan berapa lama lagi Tuhan. Kenapa Tuhan ini terjadi pada saya? Tapi saya harus katakan mulai hari ini, ini terjadi karena Tuhan tidak salah pilih kepada saya. Dia tahu saya sanggup untuk menjalani hidup ini. Apa pergumulan kita? Masalah suami, masalah istri, masalah anak-anak, pekerjaan, kesehatan, posisi jabatan, hal yang lain. Jangan kita kecewa. Tuhan itu adalah maha tahu, maha kaya, maha segala-galanya. Sebenarnya Allah kita sangat kaya. Cuman sedikit, belum pembagian warisan. Biar kita tahu Tuhan kita kaya. Tapi kalau kita tidak sabar menunggu pembagian warisan dari Tuhan, mari datangi Tuhan. Minta di sana. Tuhan kita itu kaya. Maha tahu segalanya.
Ini yang perlu kita perhatikan di sini. Dan apa yang terjadi kata Yesus dalam ayat 38. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sering sekali di dalam doa kita juga, kita salah meminta. Kita selalu meminta menurut kehendak kita. Kalau Yesus di dalam dia berdoa menghadapi sebelum kepada dia diperhadapkan salib yang begitu berat. Dia berdoa, Tuhan kalau boleh kiranya calung ini berlalu daripadaku. Tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dia secara kemanusiaannya adalah manusia utuh. Dia berkata demikian. Tapi di situ datang adalah keilahian. Dia datang ke dunia khusus untuk menderita untuk manusia. Supaya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa bisa dipulihkan, diubahkan dan menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kita pun sekarang ini mungkin banyak penderitaan kita. Sanggupkah kita? Saya tanya dulu. Adakah kita di sini yang pernah dileskan bersungut-sungut? Jungut-jungut nina bahasa Inggrisna. Komplain, berontak, marah-marah. Pernahkah kita dileskan? Bawa kursus Permata pernah les marah-marah? Mamre, Moria, Permata, KKR, dan juga Zaitun? Saya rasa gak pernah. Tapi lulus semua kan? Kita selalu setiap saat, mungkin pagi-pagi baca renungan firman Tuhan, berdoa, bernyanyi, PJJ, PA, kita selalu mengikuti firman Tuhan. Tapi luluskah kita? Ini yang perlu kita selidiki dulu. Bagaimana kita sekarang di dalam menjalani kehidupan ini. Tapi ingat saudara yang terkasih, seperti yang terjadi dalam bacaan kita di dalam kitab Bilangan tadi, orang Israel ini tipikalnya adalah bangsa yang suka bersungut-sungut. Kita pun mungkin tadi saya lihat luar biasa tadi ya PJJ Yerusalem dalam pujiannya. Dengan semangat. Kita harus juga selalu bersemangat dalam kehidupan kita. Tidak memandang usia, tidak memandang status, tidak memandang dari siapa dan kemana kita. Tapi kita katakan bersama kita bisa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ini yang harus dalam kehidupan kita. Tentu kenapa kita harus memuji dan memuliakan Tuhan? Bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dia tidak pernah mengecewakan kita kalau kita tahu bagaimana Tuhan itu mengerti bahwa kita ini adalah ciptaannya, biji matanya, berharga di matanya. Dan supaya kita mampu dan kuat, ingat saudara yang terkasih, ada firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, bagaimana kita ini tetap menjadi orang-orang yang setia, bahwa kalau kita baca di dalam kitab yang tertulis 1 Korintus 10:13 bahwa penderitaan yang kita alami tidak melebihi daripada kekuatan kita. Dan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia karena Dia yang memberikan kekuatan. Jadi kita ini supaya sanggup menghadapi penderitaan apapun bentuknya, terutama dalam kualitas iman kita, datang kepada sumber kekuatan itu sendiri. El Shaddai, Allah Maha Besar. Datang kepada Dia. Sehingga tadi sungut-sungut orang Israel, dia membandingkan lebih nyaman, lebih indah tinggal di Mesir. Kenapa kamu bawa? Biar kami mati di sini. Makan juga tidak enak, air tidak ada. Dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa, hamba Tuhan. Hati-hati. Jangan terlalu sering menyalahkan hamba Tuhan. Nah, di sini jelas disalahkan Tuhan, disalahkan Musa. Di situ dikatakan, bersungut-sungut datanglah kuasa Tuhan bekerja. Siapa yang bersungut-sungut? Semua icinipinipe, tagutinipe, dipatuk ular. Karena dia tahu ini adalah hukuman Tuhan. Mereka kembali sadar, ampuni kami. Katakan kepada Tuhan, doakan sampai kepada Tuhan supaya jangan lagi dia murka.
kepada kita yang sering bersungut-sungut, kurangi bersungut-sungut. Karena orang yang bersungut-sungut, biar kita tahu banyak ada jutaan saraf di kepala kita. Asal bersungut-sungut, saja kita bilang, itu bisa paling tidak 5 retap. Ini saja 5 retap. Geluh kue, 15. Ugang yang dia, 30. Jutaan kia saraf enda. Dilalap retap. Mikring dong dah. Jangan. Kita ini. Geluh kue enda, tem-tem. Banci langsung sorong kulo. Semua begitu. Ini yang terjadi. Tentu akibat mereka tadi menyadari perbuatannya, dia berubah. Tuhan mendengarkan, siap buat satu ular tembaga. Dirikan di satu tiang, siapa yang kena patuk ular itu, melihat ular itu, itulah lambang kehadiran Allah. Tapi hati-hati, jangan pula nanti kita ada yang dipatuk ular, kita buat pula nanti ular tembaga, tetap bawalah ke dokter. Ini seperti kejadian orang Israel dengan Musa. Patuk ular kita, nggak usah berobat. Saya buat ular tembaga. Saya tatap. Tatap nerus ngekam. Jangan, kita berhikmat. Dan dikatakan tadi sini, sebab anak manusia ayat 45 datang bukan untuk melayani, tapi bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kita pun sekarang harus kita katakan, ada lagu yang cukup luar biasa, sering kita nyanyikan, familiar. Melayani, melayani lebih sungguh. Sering kita nyanyikan melayani, melayani lebih sungguh. Tapi sudahkah kita maksimal di dalam pelayanan hidup kita? Melayani itu bukan tidak ada tantangan. Apapun tantangan yang kita hadapi, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Salib yang harus kita pikul itu, kita katakan, Yesus juga memberikan izin kepada saya untuk memikul salib. Berarti salib yang ada pada saya tidak lebih daripada kekuatan saya. Saya percaya Tuhan itu selalu akan memberikan solusi kepada anak-anaknya. Dia tidak pernah membiarkan manusia itu berjalan. Dan kita katakan, Minggu Passion yang keempat ini, aku tidak mencari solusi kepada siapapun, kepada Allah atau ilah-ilah lain, tapi mataku tertuju kepada Allah, Sang Pemberi kehidupan, pemelihara kehidupan, penyelamat, dan menjadi juru selamat yang kekal. Supaya kita tahu hidup kita ini bisa bersama dengan Tuhan menghadapi segalanya. Kita selalu intim dan akrab dengan Ia. Dan terakhir saya tutup renungan ini, saya katakan ada satu pantun yang mengatakan demikian. Burung pelikan kedinginan di dahan. Cuaca buruk dia bertahan. Ketaatan akan firman Tuhan, kunci masuk dimensinya Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu telah menyapa kami. Buatlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi semangat, menjadi satu motivasi di tengah-tengah kehidupan kami. Bahwa kami yakin Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami hebat, Tuhan kami heran, Tuhan kami ajaib, mampu memberikan yang tidak bisa kami pahami. Asal kami setia dan membuka diri kami tetap taat kepada firman-Mu, sehingga nyatalah dimensi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Ajari kami Tuhan untuk selalu memakaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam Yesus kami terima, kami jalankan firman-Mu. Amin.